Hai, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Bu Tia, guru BK SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan materi BK tentang profesi di dunia kerja, terkhusus untuk siswa-siswi anak-anakku yang terbaik di kelas 12, baik IPA maupun IPS. Adapun tujuan dalam materi kali ini adalah agar dapat pemahaman baru tentang macam-macam profesi yang ada di dunia kerja. Kemudian, masuk kepada bagian apersepsi. Istilah profesi sudah tidak asing lagi bagi kita, karena istilah itu sudah sering kita dengar melalui televisi, melalui radio, surat kabar, bahkan melalui percakapan orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat modern, bidang profesi tidak lagi terbatas pada profesi tertentu, tetapi hampir meliputi segala bidang, baik kesehatan, pendidikan, teknik, ekonomi, dan sebagainya. Karir atau pekerjaan atau profesi sekarang ini sudah berkembang teramat pesat. Banyak pekerjaan yang diperoleh hanya dengan menekuni hobi tertentu, seperti orang yang hobi nyanyi, hobi olahraga. Sekarang ini hobi-hobi itu bisa dijadikan profesi yang bisa menghasilkan uang jutaan dan bisa menjamin masa depan. Bahkan saat ini banyak ya anak-anak muda di kalangan kalian yang memiliki startup, karena banyaknya kesempatan untuk berusaha melalui ide-ide yang kalian miliki. Jadi betul bahwa saat ini perkembangan karir atau profesi sangat pesat. Jadi kalian sudah bisa menentukan di mana dan apa yang paling cocok untuk profesi saya selanjutnya. Baik, kita masuk ke pengertian. Pekerjaan ialah sekumpulan kedudukan atau posisi yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis jabatan, satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat. Yang kedua, profesi adalah pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian intelektual tingkat tinggi dan tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya. Jadi kalau pekerjaan itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu ya. Dia tidak membutuhkan satu ijazah yang mengharuskan orang tersebut untuk sebelumnya melakukan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tetapi kalau sudah namanya profesi, otomatis dia harus menggeluti satu pendidikan dulu, mendapatkan ijazah, baru dia boleh mendapatkan profesi pekerjaan tersebut. Karena biasanya kalau yang sudah profesional itu disebutnya ahli. Kalau ahli itu biasanya harus ada sertifikat atau ijazah yang menunjukkan bahwa dia disebut ahli atau sudah pakar di bidangnya. Kemudian pengertian yang berikutnya adalah jabatan. Jabatan ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Menurut Gibson dan kawan-kawan 1995 di halaman 305, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Ciri-ciri profesi secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, suatu jabatan yang mempunyai fungsi dan signifikasi sosial. Jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Keterampilan keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan dan menggunakan teori serta metode ilmiah. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit yang bukan sekedar pendapat halayak umum. Nah, ini pasti sudah seorang profesional ya. Kemudian jabatan itu
memerlukan pendidikan perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama, ini disebut dengan profesional. Keenam, proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Yang ketujuh, dalam memberikan layanan pada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Yang kedelapan, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapi. Kesembilan, dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom atau berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan orang luar. Yang kesepuluh, jabatan itu mempunyai presentase yang tinggi dalam masyarakat dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula. Pasti kalian sudah paham ya, kalau yang namanya seorang profesional akan berbeda dengan yang namanya pekerjaan biasa. Misalnya saja kalau hanya sekedar jadi dokter umum beda dengan bayarannya dokter spesialis. Mungkin kan kalian juga bisa mengetahui di kehidupan sehari-hari ya. Seperti juga kalau misalnya seorang ahli hukum mungkin standarnya gajinya A gitu. Sementara kalau dia seorang ahli hukum notariat atau dia seorang notaris, sama-sama dari sarjana hukum tetapi dia ngambil profesi atau dia memiliki profesional sebagai notaris atau notariat, otomatis gajinya sudah berbeda, mungkin B atau C seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian di mana seseorang disebut profesi bila ia memenuhi 10 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, profesi harus memiliki keahlian khusus. Nah, profesi itu harus memiliki keahlian khusus. Yang kedua, profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Jadi pasti otomatis karena adanya teori yang baku atau yang disebut dengan dogma misalnya seperti itu, atau hukum paten atau hak patennya itu otomatis bisa didapatkan ketika mereka mengikuti jenjang kuliah gitu, atau perguruan tinggi atau universitas. Kemudian yang keempat, profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, makanya ada aplikasi pekerjaan, ada PPL seperti itu ya kalau seorang profesional. Kemudian profesi harus dilengkapi kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Jadi dia boleh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, bukan hanya sekedar teori yang dia dapat selama di bangku kuliah, tetapi ada praktek gitu ya. Kemudian pemegang profesi memiliki otonomi dalam menjalankan tugas profesinya. Biasanya ada kode etik. Kemudian profesi hendaknya mempunyai kode etik yang disebut kode etik profesi. Nah, kemudian profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang dilayani. Kemudian profesi memerlukan organisasi untuk keperluan meningkatkan kualitas profesi itu. Misalnya kayak dokter ada Ikatan Dokter Indonesia, kayak notaris ada Ikatan Notaris Indonesia, seperti advokat ada Ikatan Advokat Indonesia. Kemudian kayak guru seperti Butia dan teman-teman guru yang lain itu masuk di dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Ada juga Persatuan Guru Indonesia seperti itu. Kemudian mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang yang lain. Jadi kita biasanya ada kolaborasi dengan pakar-pakar atau ahli-ahli yang lain yang dapat disalurkan atau yang dapat digunakan ketika kita bisa sama-sama memecahkan satu permasalahan. Otomatis seperti guru BK misalnya, untuk mengetahui tes IQ-nya siswa atau untuk mengetahui kecerdasan emosional siswa, itu kita butuh seorang ahli. Salah satunya adalah psikolog. Nah, jadi profesi guru bekerja sama dengan psikolog untuk melihat kecerdasan siswa. Seperti itu dan lain sebagainya. Yang kedelapan, hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki profesi. Yang pertama, pastinya pendidikan.
Yang kedua, keterampilan. Ada life skill yang lain selain pendidikan atau kegiatan pembelajaran di kampus atau di kuliah. Itu ada lagi yang lain, yaitu keterampilan. Entah dia memiliki keterampilan berbahasa yang baik, bahasa asingnya ada beberapa yang dia kuasai, kemudian dia mahir di komputer atau lain sebagainya. Kemudian hubungan sosial yang baik. Ketika orang memiliki pendidikan yang tinggi, keterampilan yang baik, tetapi tidak memiliki hubungan sosial yang baik di masyarakat, otomatis mustahil dia akan menjadi profesional yang handal. Kemudian yang terakhir adalah kepribadian terpuji. Jadi hubungannya dengan menjaga kode etik gitu. Jadi seorang dokter seperti apa seharusnya sesuai dengan kode etik, seorang guru seperti apa, seorang advokat seperti apa gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, macam-macam karir yang berkembang di masyarakat. Kalau bidang pendidikan sudah pasti guru, ada dosen, ada instruktur, ada tentor, ada widyaiswara. Kemudian bidang hukum, ada jaksa, hakim, pengacara, notaris, advokat. Ya, kemudian bidang pertahanan keamanan, ada tentara, polisi, ada satuan pengamanan atau satpam, security, atau detektif. Kemudian bidang kesehatan, ada dokter, bidan, perawat, laboran, psikiatris, psikolog, ahli gizi, ahli bedah, entrepreneur kesehatan. Terus kemudian bidang apresiasi seni dan budaya, ada artis, ada sutradara, ada penyanyi, ada dalang, komposer, ranger, konduktor, penari. Kemudian bidang ekonomi ada pengusaha, ada sales, ada capster, ada konsultan, pramuniaga, akuntan gitu ya, atau kasir-kasir yang ada di beberapa mall-mall yang sering kita lihat. Kemudian bidang penerangan dan komunikasi sastra, itu ada wartawan, reporter, jurnalis, pembawa acara, pembaca berita atau new anchor, ada pengarang, editor, penyiar radio dan sebagainya. Dan sekarang juga tidak bisa dipungkiri banyak entrepreneur yang sukses masih muda seperti kalian. Demikian pemaparan materi hari ini. Sekiranya ada yang perlu disampaikan, silakan boleh langsung kontak ke Ibu ya, gitu ya, di ruang BK. Kemudian semoga apa yang Ibu sampaikan boleh bermanfaat, terkhusus untuk kelas 12 IPA maupun IPS. Semoga dengan pemaparan ini paling nggak kalian itu bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas. Sebenarnya nanti saya setelah selesai kuliah tuh profesi yang paling saya idamkan apa, seperti itu. Jadi sudah siap ya menentukan profesi apa yang paling baik dan yang paling kamu sukai. Pokoknya ikutin kata hati aja. Oke? Terima kasih. Kita bertemu dan berjumpa di lain kesempatan. Semoga apa yang Ibu paparkan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.